Even mungkin teman-teman IT nih sampai saat ini mungkin ya anak IT yang ngoding mungkin mereka nggak tahu juga cybersecurity itu kayak gimana. Bisa jadi. Ya kan? Malah dikiranya security itu satpamnya di mana. Akhirnya saya itu memutuskan untuk switch karir lah. Switch karir. Tapi switch karirnya itu agak jauh banget ya. Dari IT ke perhotelan. 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 Di perhotelan pun bukan di IT-nya. Oke. Di room attendant. Di 2019 itu saya berangkat ke Arab Saudi. Arab Saudi, Masya Allah. Betul, ke Arab Saudi gitu. Keren banget. Di Arab Saudi gitu. Dan role dengan masih role yang sama di perhotelan. Di perhotelan juga. Betul, sebagai room attendant. Room attendant. Gitu. Singkat cerita sampai akhirnya tuh saya pindah lagi ke IT, tapi dengan domain cyber security gitu ya. Dari situ pas masih di Masjidil Haram tuh. Belajar. Betul. Maksudnya memutuskan switching ke cyber security. Iya. Jadi di situ saya beli course yang ya mungkin Udemy mungkin ya kayak gitu-gitu ya. Kalau dilihat dari jenjang karirnya itu sangat fluktuatif mungkin ya. Karena kan kalau bicara cyber security itu bidangnya itu agak cukup dark mungkin ya. Jadi nggak bisa sembarangan orang tuh bisa mengakses mungkin, apalagi dulu gitu kan. Apalagi dulu mereka tuh ya bilangnya ya kita itu meniti karir kayak gini kita otodidak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Playground, tempatnya bermain dan belajar seputar dunia IT. Narasumbernya main, kitanya belajar. Bersama saya Irfan yang insya Allah akan menjadi host kembali di episode kali ini. Nah, setelah episode sebelumnya kita banyak membahas tentang digital transformasi dan kolaborasi, rasanya nggak kurang afdol gitu ya kalau kita nggak membahas masalah cyber security yang cukup penting juga untuk kita bahas. Dan insya Allah kita akan bahas hari ini, dan saya sudah kedatangan tamu yang istimewa, seorang CEO dari salah satu perusahaan cyber security di Kota Bandung dengan nama PT Teknologi Integrasi Informatika atau lebih dikenal dengan Temika Cyber. Mari kita sambut Kang Vicky Anggara. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Baik. Awesome kalau kata awesome. Well. Kalau anak Bandung kan biasanya gitu. Oke Kang. Kang Vicky ini punya pengalaman menarik nih guys buat yang belum tahu tentang dunia cyber security. Nanti kita akan coba kupas hari ini ya. Mungkin Kang bisa ceritain sedikit tentang perjalanan karir Kang Vicky mungkin di dunia IT ya, sampai akhirnya bisa membangun Temika Cyber nih Kang. Oke. Menarik. Thank you Kang Irfan. Terima kasih atas waktunya ke teman-teman Arkamaya. Podcastnya keren nih. Ini podcast pertama saya by the way. Oke, menarik ya pertanyaannya. Saya mulai dari background saya sendiri dari sepanjang pengalaman gitu ya. Jadi saya itu berangkat dari lulusan IT dulunya, Kang Irfan. Lulusan IT itu di 2015, gitu di 2015. Nah, setelah lulus, biasa kalau anak IT itu common lah, nggak kerja ya. Biasanya nganggur dulu. Nah, memang itu saya rasakan juga gitu, nganggur setahun gitu ya, sampai pada akhirnya nganggur setahun karena memang saya itu basically nggak seneng ngoding gitu ya. Jadi anak IT yang nggak seneng ngoding. Kan aneh gitu ya. Nggak juga ya. Banyak. Nah, singkat cerita, akhirnya saya itu memutuskan untuk switch karir lah. Switch karir. Tapi switch karirnya itu agak jauh banget ya. Dari IT ke perhotelan. Perhotelan. Di perhotelan pun bukan di IT-nya. Di room attendant. Jadi saya itu setelah menganggur 1 tahun gitu ya, akhirnya saya ke-trigger karena memang ke-triggernya ini anak dari uak saya itu kebanyakan di pelayaran. Gitu. Jadi daripada nganggur gitu ya mungkin dalam tanda kutip beban hidup gitu. Beban hidup gitu ya. Ya udahlah, akhirnya saya ikut LPK perhotelan waktu itu. LPK perhotelan. Nah, 3 bulan, singkat cerita 3 bulan karena emang singkat ya, biasanya kalau LPK itu cuma 3 bulan gitu. Akhirnya saya magang di beberapa hotel-hotel di Bandung. Gitu, di perhotelan gitu ya. Nah,
room attendant ini teman-teman kalau misalkan ada yang tidak tahu, jadi room attendant itu apa ya? Mungkin job responsibility-nya tuh lebih ke bersih-bersih kamar. Jadi kalau ada orang yang check out, biasa dibersihin gitu ya. Nah itu saya lakukan. Gitu. Betul. Jadi kan dari IT ini terus ke itu jauh banget kan gitu. Nah dari situ akhirnya lambat laun memang meniti karir di perhotelan gitu ya. Meniti karir di perhotelan kurang lebih 3-4 tahun lah sampai lumayan lama juga. Betul. Jadi setelah akhirnya saya itu masuk ke dunia perhotelan yang lebih profesional gitu ya. Di 2019 itu saya berangkat ke Arab Saudi. Arab Saudi, Masya Allah. Betul, ke Arab Saudi gitu. Keren banget. Di Arab Saudi gitu. Dan masih role yang sama di perhotelan. Di perhotelan juga. Betul, sebagai room attendant. Room attendant gitu. juga, Sebagai room attendant juga. Nah, di sini memang meniti karir juga secara profesional gitu ya. Ya alhamdulillah betah gitu ya. Betah karena memang ya punya perut tersendiri gitu ya sebagai muslim gitu kan, kerja di Arab Saudi. Nah, tepatnya yang lebih alhamdulillahnya lagi itu memang perhotelan saya, hotel yang saya tempat kerja itu pelatarannya itu langsung Masjidil Haram. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau mau umroh tinggal mau tawaf tinggal gitu. Iya gitu. Dan dulu memang sempat seperti itu. Gitu. Sampai pada akhirnya Covid datang. Jadi 2 tahun 2020 akhirnya Covid datang kan. Covid datang di situ akhirnya saya, karena kan waktu itu shutdown ya, yang benar-benar paling kena impact tuh ya flight dan juga hospitality. Betul, hospitality. Nah, sampai pada akhirnya saya harus switch lagi karir gitu kan. Apa gitu, dan ya saya kalau misalkan mau switch karir antara bertahan gitu ya, bertahan di perhotelan atau pindah lagi ke IT. Tapi sampai pada akhirnya saya pindah ke IT karena pas pada saat itu kan risingnya apa ya, istilah WFH gitu ya. WFH itu lagi rising tuh, terus cyber attack lah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, saya dengar dari cyber attack, cyber ini apa gitu kan. Even mungkin teman-teman IT nih sampai saat ini mungkin ya, anak IT yang ngoding mungkin mereka nggak tahu juga cyber security itu kayak gimana. Bisa jadi. Ya kan? Malah dikiranya security itu satpamnya di mana? Betul. Ada yang mikir gitu juga. Iya. Nah, singkat cerita sampai akhirnya tuh saya pindah lagi ke IT, tapi dengan domain cyber security gitu ya. Dari situ pas masih di Masjidil Haram tuh. Belajar. Betul. Maksudnya memutuskan switching ke cyber security. Iya. Jadi di situ saya beli course yang ya mungkin Udemy mungkin ya kayak gitu-gitu ya. Course video gitu. Sampai feelingnya tuh nggak dapat gitu. Saya paham tapi feelingnya nggak dapat. Nah, saya memutuskan untuk ikut bootcamp yang lebih ada tutornya lah Indonesia. Nah, waktu itu memang saya ikut juga bootcamp di cyber security. Nah, waktu itu tuh satu-satunya bootcamp di Indonesia yang memang tentang cyber security. Baru itu aja gitu. Itu pertama kalinya banget gitu. Dan alhamdulillah di situ dapat mentor yang keren banget lah, 3 orang gitu ya. Waktu itu 3 orang keren banget lah pokoknya memang saya lihat tuh mereka kalau dilihat dari jenjang karirnya itu sangat fluktuatif mungkin ya, karena kan kalau bicara cyber security itu bidangnya itu agak cukup dark mungkin ya. Jadi nggak bisa sembarangan orang tuh bisa mengakses mungkin, apalagi dulu gitu kan. Apalagi dulu mereka tuh ya bilangnya ya kita itu meniti karir kayak gini kita otodidak gitu. Otodidak, bayangkan gitu kan. Kalau dulu mungkin kalau ngoding masih bisa lah gitu ya. Kalau cyber security itu dari mana belajarnya nih? Dari mana belajarnya? Memang mereka itu ngulik lah gitu ya, ngulik banget gitu. Nah, umurnya juga udah lumayan cukup, kayak kepala 4 ke atas. Udah senior gitu. Nah, di situ akhirnya saya banyak belajar gitu ya. Jadi rata-rata bootcamp kan 4 bulan ya. Jadi memang bootcamp itu 4 bulan, 1 minggunya itu 3 kali pertemuan. Nah, ada yang menarik nih sebenarnya gitu ya. Ada yang menarik ketika saya ikut bootcamp di situ. Nah, ketika saya ikut bootcamp di situ tuh banyak yang mengira saya tuh di Indonesia. Banyak yang mengira saya tuh di Indonesia, padahal saya lagi di Arab. Nah, sampai pada akhirnya satu pertemuan gitu, pertemuan keberapa gitu. Open camp gitu. Open camp. Di belakang saya itu jendela. Nah, kalau di Arab Saudi tuh
abis asar. Kalau di sini after office hour 7:30 lah biasa gitu ya. Gimiknya seperti itu kalau bootcamp. Nah, pas pada saat itu laptopnya kamera ngadep ke belakang ke jendela gitu kan. Ya beda waktu aja. Iya, terus ditanya, "Lu di mana sih? Kok masih siang?" katanya gitu kan. Nah, dari situlah saya cerita gitu kan. Cerita-cerita akhirnya pada iba malah bukannya keren malah pada iba gitu kan. Pada wadah kasihan katanya gitu. Ya udahlah gitu kan. Sampai akhirnya ya belajar gitu kan, terus dikasih challenge juga sama instruktur. Sampai pada akhirnya pokoknya bootcamp beres. Lalu saya tuh di bulan September, ya pokoknya lockdown itu 7 bulan lah. 7 bulan di September saya memutuskan untuk pulang. Saya memutuskan untuk pulang, dan pulang pun dalam keadaan minus. Udah cerita ya. Wah, itu keadaan minus lah pokoknya. Luar biasa banget ini. Iya, minus lah ya teman-teman. Ini bukan sedih kalau diceritain mah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu pelajaran. Tapi, iya, pelajaran, dan di situ keberkahannya Kang, maksudnya kan belajarnya pas lagi di Arab gitu ya, di Masjidil Haram tuh belajarnya. Mudah-mudahan ilmunya ya insya Allah berkah ya Kang. Barokah, pas lagi ya Arab belajar. Betul. Nah, itu ya pokoknya selama 7 bulan itu saya habiskan untuk belajar aja. Tiap hari itu mungkin 18 jam sampai 20 jam tuh saya habiskan buat belajar. Karena untuk mengejar ketertinggalan juga mungkin ya. Ya mungkin ya saya ketika di perhotelan saya tuh nggak pernah nyentuh laptop, nggak pernah punya laptop dan nggak beli laptop juga gitu. Nah, pas waktu itu aja switch karir gitu kan. Nah, jadi sebetulnya kalau misalkan bicara profesional di IT lagi, itu pas udah pulang ke Indonesia lagi. Betul. Jadi di bulan Oktober gitu ya, akhirnya saya keterima kerja. Itu perusahaan ke-9 baru nerima saya. 8-nya skip. Tapi itu cepet juga sih, maksudnya ada juga beberapa teman-teman yang mungkin apply kan ya. Kemarin ada si teman saya bilang, saya udah apply nih ke 43, tapi yang panggil baru 5. Akan ke 9. Itu nice sih menurut saya. Ya mungkin demand-nya lagi ada lah, mungkin demand-nya lagi ada gitu. Yang ke-9-nya akhirnya keterima gitu. Yang ke-9-nya akhirnya keterima gitu. Dan memang pas waktu itu di startup ya Kang, atau di corporate? Corporate. Vendor IT tapi corporate lah. Jadi itu small team banget sih. Small team banget. Satu perusahaan itu cuma 6 orang. Saya satu-satunya di junior di situ tuh. Yang lainnya senior semua. Even saya tuh nggak pernah tahu siapa senior saya gitu. Karena WFA semua, WFA gitu. Nah di situ. Jadi sampai pada akhirnya ya udah meniti karir gitu ya di IT. Role pertama tuh junior penetration tester gitu ya. Junior penetration tester. Ya. Junior pentester, betul. Junior pentester, akhirnya di situ cuman 6-7 bulan gitu kan, karena memang scope-nya saya udah mungkin segini aja nih pentest gitu ya tentang penetration testing. Akhirnya saya apply ke Allo Dokter waktu itu. Ke Allo Dokter. Nah, itu startup tuh berarti. Startup. Nah, di sini baru pijakan saya di startup gitu. Karena saya pengen tahu mindset di startup tuh kayak gimana, yang katanya agile gitu ya, dynamic, enak, open minded lah dan sebagainya. Dan memang seperti memang terbukti. Memang terbukti gitu. Nah, di sini role pertama saya itu bukan cyber security engineer. Apa itu? IT help desk. Ini dong teman-teman IT help desk. IT help desk tapi spesifiknya ngurusin apa? Nah, itu cuman kayak open ticketing, close ticketing kayak gitu. Jadi sebenarnya saya masuk ke situ tuh bukan ngelihat role-nya. Tapi dapat pengalaman. Tapi mungkin yang paling nge-trigger utama itu salary mungkin. Salary-nya gitu. Yang penting masuk aja dulu. Masuk aja dulu. Nah, dari IT help desk beberapa bulan ya, sekitar 6 bulan saya naik ke IT operation. IT operation itu kurang lebih 8 bulanan sampai role terakhir itu dari IT operation saya naik lagi ke sistem engineer. Gitu. Jadi waktu di Allo Dokter itu sebagai sistem engineer. Ya mungkin kalau sekarang banyak yang beririsan kayak SRE mungkin atau DevOps, cloud engineer. Nah, itu masih beririsan lah. Beririsan ya. Masih beririsan. Secara job desk atau kelasnya gitu. Betul. Ya? Karena di setiap perusahaan itu kadang job desk-nya sama tapi role-nya tuh nama role-nya beda-beda gitu. Ya kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, sampai akhirnya ya udah di Allo Dokter itu saya banyak banget belajar menggali ilmu gitu ya, yang
Ya pokoknya intinya banyak belajar lah tentang istilah microservices gitu ya. Lalu yang terakhir itu tentang Kubernetes yang bisa scaling otomatis gitu ya, terus nge-reduce cost dari sisi cloud dan lain sebagainya gitu. Di situ saya banyak sekali belajar gitu kan. Banyak sekali belajar. Nah, singkat cerita ya udah 2 tahun kurang mungkin ya di Halo Dokter ini saya memutuskan untuk resign. Oke, 2 tahun tuh. 2 tahun kurang lah. 2 tahun kurang lah. 2 tahun kurang. Nah, saya resign itu atas dasar karena istri saya itu sedang hamil. Hamil 8 bulan. Hamil tapi kenapa jadi resign? Nah itu memang agak ini ya. Karena perlu nemenin mungkin ya? Nemenin, gitu. Jadi memang nggak mau lagi lah ninggalin gitu kan, karena kasihan juga. Pas di Halo Dokter tuh berarti udah WFO saat itu ya? Hybrid. Oh hybrid. Hybrid. Jadi 4 kali WFO, 1 kalinya WFH. Jadi tanggung gitu kan. Nah yaudah akhirnya saya resign, ya banyak pro kontra lah dari keluarga gitu ya. Istri lagi hamil resign gitu. Suami gila mana gitu ya. Suami gila mana. Iya. Nah yaudah akhirnya saya resign. Lalu sebelum Temika sebetulnya gitu ya, saya itu mendirikan bootcamp ke Irfan. Bikin bootcamp dulu. Bikin bootcamp. Cyber security tadi. Tentang DevOps. Oh. Bukan tentang perhotelan. Bukan. Nah, akhirnya spesifik DevOps ya waktu spesifik itu. Spesifik DevOps. Karena pas waktu saya resign itu demand-nya DevOps tuh lagi kenceng banget tuh. 2021 lah. 21. Ya, itu lagi kenceng banget lah, Nah dari situ saya bikin bootcamp namanya itu Studi DevOps dulu. Studi DevOps. Jadi bootcampnya cuma satu tentang DevOps aja gitu ya, tentang DevOps aja. Tapi ya alhamdulillah lambat laun sampai saat ini pun itu masih ada. Gitu ya. Tapi rebranding jadi Studi DevSecOps. Studi DevSecOps ya. Betul. Nah jadi karena memang keilmuan saya ada di security dan role DevSecOps pun ada gitu ya. Jadi memang saya kombinasiin di situ. Gitu. Jadi idealismenya saya tuangkan di situ. Saya tuangkan di situ. Nah dari situ memang berkembang gitu ya, sampai pada akhirnya saya bikin Temika lah di sini gitu. Dan ini pun sebenarnya 2 produk ini di PT saya itu atas dasar teman-teman saya sebenarnya. Banyak yang kamu bikin ini aja, bikin sesuatu lah gitu ya, yang ya tentang sharing bootcamp tadi gitu ya. Jadi orang tuh kalau misalkan melihat saya tuh memang kalau ngejelasin hierarki yang paling kompleks gitu ya, dibikin simpel tuh mereka mengerti. Gitu. Gitu. Bisa. Jadi ada anugerah tersendiri mungkin ya. Itu yang nggak bisa keberkahan tadi itu. Yang nggak bisa dipunyai oleh orang lain gitu. Gitu. Sampai akhirnya Temika Cyber itu ya. Temika Cyber. Nah di sini karena memang pas waktu di Halo Dokter pun saya masih nerima job freelance penetration testing. Gitu. Dan jadi perlu bendera mungkin kayak gitu atau gimana? Betul. Karena perlu bendera juga dan ingin yaitu menuangkan identity saya mungkin ya. Karena memang cyber security masih lekat lah di hati gitu ya. Jadi nggak bisa dihilangkan gitu. Nggak bisa dihilangkan. Oke. Berarti yang jadi fokus utamanya Temika tuh apa sih Kang? Mungkin bisa cerita. Tadi kan mungkin udah cerita dikit tentang ada bootcampnya gitu ya. Tapi nggak mungkin bootcamp doang kan? Pasti setelah jadi Temika akhirnya jadi beberapa services tuh saya lihat. Bisa dijelasin nggak Kang? Betul. Nah di Temika sendiri itu ada 6 core service sebetulnya. 6 core service. 6 core service, tapi dari 6 itu di breakdown lagi jadi 21 produk service. Masya Allah. Ini buat teman-teman yang tadi mungkin cyber security itu apa sih gitu. Dan ternyata sampai 20 begitu di breakdown. Jadi ternyata luas ya Kang. Luas, sangat luas. Jadi kan kalau kita bicara IT itu kan ada banyak lagi cabangnya. Ke bawah ada cyber security, ada front end lah, ada back end dan lain sebagainya gitu ya. Ada tentang development, life cycle. Nah di cyber security itu ada lagi cabangnya gitu ya. Ada red team itu yang ya mungkin kalau di cyber security itu ada 2 tim yang gede lah gitu ya. 2 tim yang gede. 2 tim yang gede. Yang pertama itu red team, dia itu sifatnya ofensif. Jadi dia break system dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dia think like hacker lah gitu. Nah yang kedua ini ada blue team. Blue team. Nah dia ini sebagai defender. Jadi kalau ngomongin cyber security kayak ngomongin main bola sebenarnya. Ada strikernya, ada defendernya. Gitu. Ada backnya. Gitu. Red team tadi yang nyerang. Ya. Blue teamnya yang bertahan. Betul. Nah, fokus kita di Temika sekarang ini memang keduanya gitu ya, red team dan juga blue team gitu. Tapi
yang memang kita sangat-sangat fokuskan itu sebenarnya di defense-nya. Oke. Gitu. Karena apa? Karena biasa kalau misalkan di industri saat ini gitu ya, perusahaan-perusahaan yang mereka tuh biasanya bikin produk lalu di testing, entah itu dari tim QA gitu ya. Tapi kan ada satu lagi testing gitu ya, jadi itu tentang cyber security. Nah biasanya testing yang paling common, yang paling umum itu adalah penetration testing. Penetration testing. Itu yang paling umum. Tapi kan sebenarnya setelah itu Ada lagi. harusnya. Kenapa? Karena once ketika aplikasi udah live di production, itu cyber attack itu udah membayang-bayangi. Iya, betul. Gitu. Nah, that's why cyber defense itu mesti diaplikasikan, mesti di-apply, diimplementasikan. Itu mau nggak mau gitu. Nah, even sekarang itu di Indonesia gitu ya, kita tuh sebenarnya kekurangan cyber defender. Kekurangan justru. Kurang. Oke. Sangat kurang lah pokoknya. Jadi ini ada chance buat teman-teman gitu ya. Sebenarnya kalau sekarang itu bicara masalah teknologi, mau role apapun itu kita mesti aware untuk cyber security-nya. Cyber security-nya. Betul. Oke. Menarik banget nih. Jadi ya saya juga mikirnya gitu. Kayaknya udah cukup di pentest doang. Ternyata habis pentest tuh ada lagi untuk mendefense. Tadi mungkin boleh diceritain Kang di 6 core bisnisnya tuh apa aja sih? Kalau di Timika tadi ada. Lalu yang pertama itu offensive assessment. Offensive assessment ya serang menyerang gitu ya. Serang menyerang. Serang menyerang lah pokoknya. Bertindak sebagai tadi hackernya lah. Betul, gitu. Betul. Tapi dengan etika yang baik. Etika yang baik. Gitu. Yang kedua itu ada compliance and advisory. Jadi kita itu nge-guide klien untuk bisa dapetin ISO. Jadi kita memang spesifik di ISO. 27001. Betul di 27.000 lah, 27.001 gitu. Spesifiknya kita di situ. Gitu. Lalu ada advisory lagi kalau misalkan ada dari klien itu pengen implementasi tadi yang tools defense-nya, gitu. Itu kita assist juga gitu kan ke mereka. Lalu yang selanjutnya ada managed security service provider. Service provider. Betul. Nah ini lebih ke defense-nya sebetulnya, gitu. Nah karena kan banyak di luaran sana ya, termasuk di government juga gitu kan. Mereka biasanya belanja license tools apa gitu ya, yang tentang defense gitu ya. Tapi tidak tahu how to manage-nya. Beli aja tapi pakainya gimana? Beli aja tapi pakainya nggak tahu kayak gimana nih. Nah kita support itu juga di service kita. Jadi kita tuh benar-benar fully service, fully service. Jadi jasa di cyber security. Lalu yang selanjutnya ada security awareness. Security awareness mungkin seperti workshop. Kita kemarin mungkin saya sebagai speaker juga di Morph IT ya, di Kang IP. Nah lalu kayak ada phishing as a service itu. Phishing as a service. Mancing. Tapi bukan mancing di kolam ya. Phishing as a service. Baru dengar. Menarik. Gitu. Kayak gimana tuh? Jadi phishing as a, jadi gini, yang paling rentan menurut Kang Irfan nih, saya tanya dulu. Dari people, proses dan teknologi yang paling rentan siapa? People, proses dan teknologi yang paling rentan. Kayaknya people ya. People kan? People. Nah, biasanya people itu kan identiknya dengan end user lah ya. End user kita sebagai pengguna gitu kan. Nah, biasanya pernah dengar nggak atau pernah nerima nggak atau pernah melihat nggak teman-teman di sekitar kita yang mereka tuh dikirim APK palsu gitu ya. Sering banget tuh. Ya, nah itu di grup warga tuh gitu. grup warga ya ada gitu. Undangan dari siapa gitu ya. Gitu. Nah itu bentuk dari phishing. Jadi memancing orang untuk ngeklik untuk install itu. Gitu. Nah kalau misalkan orangnya tidak aware, dia akan open aja gitu dengan santainya gitu ya, dengan merasa tidak berdosa gitu kan. Tahu-tahu saldonya habis gitu kan, terus nyalahin, wah HP saya HP Cina nih gitu ya. Berarti as a service-nya maksudnya menawarkan jasa untuk melakukan kejahatan itu. Betul. Jadi tapi dalam rangka untuk ngecek gitu. Iya, jadi biasanya itu dilakukan di cyber drill. Cyber drill itu kan ada fire drill, ada cyber drill. Jadi ada simulasinya. Ada simulasinya. Jadi misalnya nih yang kita lakukan sekarang tuh ada di satu perusahaan itu setahun kontraknya dengan kita. Itu cyber drill tiap hari tentang phishing. Gitu. Jadi kita minta ke mereka untuk ngelis nama emailnya mereka. Jadi dari kurang lebih 700-an lah, 700 email gitu ya. 700 email, lalu kita bikin template-nya. Template untuk misalnya nih ada
hari Natal lah, let's say gitu ya. Misalnya di perusahaan itu ada yang non Muslim, let's say gitu ya, mau menjelang Natal, kita bikin template untuk phishing. Gitu. Jadi kita ngirim email yang seakan-akan ini tuh email yang legit gitu dari si attacker. Berarti tujuannya tuh supaya tahu organisasi tuh udah siap belum ya? Betul. Oh, oke, nice. Jadi si employee-nya itu udah aware apa udah belum? aware belum dengan Betul. si phishing ini gitu. Benar. Ya? Oke. Gitu. Security training ini lebih ke nge-deep dive tentang how to attack, how to defense gitu ya. Biasanya kita masuknya ke corporate. Jadi kalau threat intelligence biasanya tuh aktivitas yang kita lakukan gitu ya sebagai profesional di cyber security itu kita biasanya tuh bikin bukan bikin ya namanya juga intelligence gitu. Kita jadi intel gitu ya, memskenariokan mungkin ya. Menskenariokan juga bisa gitu. Tapi biasanya kalau kita itu aktivitasnya kita nyari apakah di dark web itu perusahaan ini udah breach apa belum. Itu kan salah satu intelijen. Gitu. Jadi sebenarnya sekarang ini kita sudah sangat-sangat kritis banget lah di global ya, bukan hanya di Indonesia, di global. Kenapa? Karena serangan itu sangat advance. Itu yang pertama. Sekarang itu ada kelompok bukan sekarang sih, sebenarnya dari dulu gitu ya. Namanya itu APT atau Advanced Persistent Threat. Di bawahnya itu ada grup-grupnya lagi gitu. Nah, yang menyebarkan kemarin atau campaign kemarin gitu ya, campaign phishing kemarin itu namanya Lazarus Group. Lazarus Group itu grupnya dari Korea Utara. Data is the new oil gitu ya. Data is the new oil. Gitu ya, di saat ini gitu. Nah, itu tuh salah satu yang lumayan cukup rentan juga gitu. Karena kalau pernah dengar nggak istilah doxing? Pernah dengar. Doxing yang membersihkan kan? Kelihatan banget nggak gaul banget masalah security.